Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah haji 2024 1440 Hijriah yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah tak limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sudah pada bangun semuanya, sudah pada selesai sholat tahajudnya, sholat witirnya, dan mudah-mudahan ibadah kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita tentu ada rasa bahagia, senang kita akan menunaikan ibadah haji. Ada juga rasa cemas, ada juga berbagai macam perasaan berkecamuk di dalam hati dan pikiran kita. Mungkin ya. Oleh karena itu, untuk supaya kita lebih fokus, maka kita pahami pada kesempatan ini saya sementara tidak melanjutkan ayat yang kemarin saya bacakan surat Al-Furqan ya. Saya ingin menyampaikan pada hal yang berkaitan dengan masalah hikmah. Haji ini kan hampir 100% lah, 99,9% adalah ibadah fisik. Ya, semacam jalan-jalan, keliling-keliling, ya, duduk dan sebagainya. Kalau kita tidak bisa memahami, memaknai arti daripada semua rukun-rukun haji yang kita kerjakan, maka haji kita tidak akan mendapatkan arti apa-apa. Ya, seperti ayat Al-Qur'an, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka agar haji kita bermakna, haji kita betul-betul mempunyai nilai spiritual yang tinggi, Bapak Ibu semuanya harus memikirkan, merenungkan, cek bahasa Sundanya ngalenyapan, melenyapi semua ritual atau semua gerakan-gerakan rukun-rukun haji. Contoh yang pertama, hikmahnya ini. Kenapa kita ketika akan melaksanakan ibadah umroh maupun haji, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, kita harus melaksanakan ihram. Harus mandi dulu, harus bebersih dulu. Kemudian kita hanya dibolehkan memakai pakaian 2 helai kain. Ya, 2 helai kain ihram yang berwarna putih untuk bapak-bapak. Dan ibu-ibu memakai pakaian biasa dan berwarna putih. Apa ini maksudnya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus suci, harus bersih. Ternyata ketika kita memenuhi panggilan Allah, kita hanya butuh badan kita saja. Hanya butuh jiwa kita saja. Hanya butuh hati kita saja, hanya butuh pikiran saja. Pakaian-pakaian kemewahan dunia semuanya dilepaskan. Ya, pakaian-pakaian yang kita pakai sehari-hari, yang kita banggakan, yang kita senangi dengan membeli berjuta-juta mungkin, itu semuanya tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang diterima di hadapan Allah hanya badan kita yang asli. Jadi ketika kita berihram, kita seakan-akan dikembalikan kepada fitrah kehidupan kita awal kehadiran di dunia ini. Yaitu apa? Ketika kita lahir dari rahim ibu kita, kita tidak memakai apa-apa. Kita kan enggak pakai apa-apa dan tidak mengetahui apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'alakumus sam'a wal absara la'allakum tashkurun. Kita dilahirkan dari rahim ibunya, kita tidak memakai selembar kain apapun, tidak memakai seutas tali benang apapun. Maka ketika kita hadir lagi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui umrah atau haji, kita dikembalikan oleh Allah kepada titik awal kejadian manusia, di mana manusia ketika awal lahir dalam keadaan suci, bersih dan tidak membawa apapun. Sehingga kemewahan-kemewahan dunia kita lepaskan. Itu simbol.
Yang harus kita lapangkan bukan hanya segala pakaian-pakaian kebanggaan, pengembangan kebanggaan, tetapi semua identitas-identitas kita lepaskan, yaitu hanya lillahi, 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 hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jabatan tidak berarti di hadapan Allah. Uang yang banyak juga. Semuanya kita lepas. Kosongkan hati kita, bersihkan hati kita, kosongkan pikiran kita, bersihkan pikiran kita dari pikiran-pikiran duniawi. Tapi kita kembali kepada titik awal seperti diciptakannya manusia. Bahkan ketika akhir kita dipanggil oleh Allah SWT yang selama-lamanya nanti. Ketika akhir hayat kita pun kita kembali kepada Allah hanya dibungkus dengan satu helai atau 3 helai kain kafan berwarna putih. Seperti halnya kita memakai kain ihram ini. Ketika kita akhir hidup kita kembali kepada Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, kita hanya dibungkus dengan kain kafan yang berwarna putih. Demikian juga ketika kita ihram. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersihkan hati dan lepaskan semua identitas. Lepaskan semua identitas kehidupan duniawi yang melekat pada diri kita. Apa itu jabatan, apa itu kedudukan, apa itu harta, apa itu strata sosial dan sebagainya, tidak ada. Karena yang hadir di hadapan Allah yaitu hanya dilihat hati. Innallaha yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Tuhan tidak melihat pada rupamu, kedudukanmu, tetapi Allah melihat kepada